meskipun kita ilmunya tinggi, ahli kitab, ahli sujud, ahli ibadah kepada Allah, surga akan ditutup kalau tidak ada ritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah walhamdulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sedulur rahayu, saudaraku yang budiman, yang beriman, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tetap beristiqamah untuk menjunjungkan agama kita dengan bergebiarnya sholawatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika mengingat seseorang, mengingat kedua orang tua kita, walaupun yang masih ada atau yang sudah tidak ada, kita bersalawat. Ketika kita orang tua udah pada enggak ada, kita kangen kepada mereka, kita teringat kepada baginda Rasulullah, bacalah sholawat untuk mengingat orang tua sama mengingat kanjeng Rasulullah, kita baca sholawat. Apalagi kalau kedua orang tua kita masih berada, masih dekat dengan kita sama, di mana saja, kangen sama kedua orang tua, kita baca salawat. Sallallahu alaika ya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan diberkahi oleh Allah, dikaruniai rahmat oleh Allah. Syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja kita berada, lagi apa kita berada, kita teringat kepada baginda Rasulullah, teringat kepada orang tua, teringat kepada baginda Rasulullah, itu sama saja insya Allah. Kenapa? Apa bedanya orang tua sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ ada rahasia-rahasia yang paling mulia, ada rahasia tertentu di kepada orang tua, terutama daripada ibu kita sendiri. Ya. Rahasia yang paling mujarab, ada mujizat, ada karomah, ada barokah, ada di orang tua kita, terutama daripada ibu kita sendiri. Makanya baginda Rasulullah sebelum meninggal berpesan, yang pertama adalah ummi, ibuku, atau Anisa. Tujuannya ibu amanatnya itu, orang tua kita amanatnya itu. Yang kedua salat. Yang ketiga ummati, saudaraku.
Umat itulah kita sedulur semua. Saudaraku, itu umat. Kenapa yang tiga itu selalu dipersankan yang paling utama? Karena untuk kesempurnaan kita hidup, untuk menerobos kita diterimanya amal kita, urusan bab ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita yang masih hidup, menjunjung ibu, menjunjung seorang bapak, insya Allah kita dapat semuanya, dunia dapat akhirat. Suatu rahasia. Kenapa? Karena ibu punya air, bapak punya air. Air ibu itu adalah lemah lembut, bijaksana. Air bapak lemah lembut, tapi ada sifat kerasnya. Kita mencoba pengen yang namanya air ibu kayak gimana, air bapak kayak gimana. Air ibu, sagara ibu itu adalah lautan ibu, itu adalah sebuah hati yang akan keluar menjadi doa terhadap orang tua kepada anaknya. Maka suatu pengalaman dalam perjalanan urusan keilmuan, orang-orang yang suka hobi dengan masalah keilmuan, apalagi urusan dunia, supaya lancar keilmuan, supaya gimana dimudahkan dengan segala-galanya, tidak ada hambatan. Yang pertama, kita pinta suatu keridoannya itu orang tua. Kalau kita mengingat kita perjuangan yang jadi ibu, resek berat sekali. Waktu di alam ruh kita, dalam kandungan 9 bulan kita mengandung, naudzubillah, kita menyusahkan ibu kita, mereka. Udah menyusahkan, kita melahirkan, jihadnya, sakitnya itu melahirkan kita. Sakitnya itu melahirkan kita, itu saking pedihnya. Tetap sayang orang tua kepada kita. Udah kita keluar menjadi bayi yang sempurna, di situ kita disayang, sudah disayang begitu. Dari sejak lahir, tumbuh dewasa, semakin dewasa dengan kasih sayang ibu. Tak sadar kita menyusahkan ibu kita. Dari mulai kencing, BAB, dia seorang ibu. Sampai kita disekolahin, sampai tinggi lulus sarjana sekolah, berarti tinggi, udah dapat kerja kantoran, udah kaya. Kita berumah tangga, dinikahi gitu orang tua kita. Pernah kita kepada orang tua nanya dengan langkah pertama, nanya, ibu ridho enggak ngandung saya yang jadi anak ibu? Ibu ridho enggak nyekolahin anak ibu sampai sekolah kayak gini, sampai gini? Ibu ridho enggak, ikhlas enggak? Itu yang kedua, kita pinta keriduannya dia. Saya minta salah satu keriduan dari ibu dan bapak, mulai kandungan sampai melahirkan sampai sekolah tinggi, itu karena ibu dan bapak. Pintalah keriduannya dia. Yang kedua, kita mohon maaf dari segala perbuatan kita, karena diri kita yakin, ucap kita, laku lampah kita
di mata orang tua. Kadang-kadang sifat kita jelek, bikin sakit hati, tapi ingat orang tua itu orangnya bijaksana terhadap kita. Padahal hatinya sakit, tapi dia tidak menonjolkan kesakitannya di depan kita, selalu tersenyum karena orang tua bijaksana, selalu berminta maaf. Lalu yang ketiga, kita minta doanya dari orang tua, karena doa itu sebuah pusaka dunia menembus pintu akhir. Sebab kalau tidak ada keriduan orang tua, tidak ada pengampunan orang tua, tidak ada doa orang tua, meskipun kita ilmunya tinggi, ahli kitab, ahli sujud, ahli ibadah kepada Allah, surga akan ditutup kalau tidak ada ridho orang tua. Semua amal yang ditolak. Makanya ridho orang tua ada ridhonya Allah. Doanya orang tua, Allah ngasih apa yang kita inginkan. Itu. Apalagi karomahnya orang tua, mujizatnya orang tua itu bisa dikatakan sejeduh mata saya ucapnya dan yakin. Kenapa? Coba sejarah Malin Kundang. Dia kan durhaka kepada orang tua, dia kena kutukan menjadi orang batu. Banyak yang menzalimi orang tua, terutama ibu, banyak orang yang kena karmanya. Di dunia udah dibuktikan, apalagi nanti di akhirat. Meskipun doanya, kebenarannya, kata-katanya itu dia baik, insya Allah yakin akan menjadi baik. Kalau dia bilang katanya jelek, itu akan terjadi, akan menjadi suatu jelek. Ingat, saya punya kisah suatu pengalaman. Seketika anak saya itu karena waktu dalam kandungannya, waktu melahirkannya ada gejala, salah satunya itu wallahu a'lam, kena gerhana, wallahu a'lam. Itu kalau kata orang tua dulu mah itu ada sesuatu terjadi kepada bayi kita. Emang ngalami benar sulit melahirkan. Aku pernah ngalamin sulit melahirkan sampai 3 kali pulang pergi ke rumah sakit. Akhirnya terakhir dia itu melahirkan keadaan biasa normal, tapi anehnya itu anak itu hitam, begitu lahir hitam kecoklatan. Hati menangis, kok begini ya Allah, apakah ini sebagai ujian begitu. Yang kedua, anak itu kayak enggak normalnya, itu kakinya itu kecil, perutnya itu buncit, kepalanya itu besar. Itu yang saya sedih, ini ujian dari Allah. Itu kisah, bukan kisah, itu alami keluarga saya. Nah, saya sudah berjalannya waktu, tetap saya menyayangi, mengayomi dengan doa, dengan salawat. Seketika baginda Rasulullah teringat, saya salawat, ditetap di muka, seketika mau dimandiin, dijemur, terik matahari. Kalau orang-orang melihat kayak katak, hatiku sakit kalau dibilang kayak gitu. Tapi yakin Allah Maha Adil. Banyak orang yang mengatakan, emang kalau diperhatikan itu enggak kayak manusia sebenarnya, kayak katak, perutnya gede, itu air mata itu sekali di saat itu keluar. Banyak orang-orang yang bilang gitu. Saat itu orang tua belum tahu keberadaannya kayak begini.
Aku telepon silaturahim di hari itu. Saya curhat ke ibu. Bu, maafin kalau saya punya salah Bu, lahir batin. Dan saya mohon doanya ya Bu. Mungkin karena omongan incu ibu yang sekarang ini nggak sempurna seperti yang lain, seperti kakak-kakaknya. Saya ungkapin itu dari segi keluhan saya, dari lihat dari muka anak saya, dari perut anak saya, dari kaki anak saya yang kecil. Intinya ya kayak seperti orang manusia. Dia ungkapin kepada orang tua. Tapi orang tua dengan apa? Dengan dua kalimat, dua kata. Ya. Enggak apa-apa. Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Entar juga dia menjadi orang yang sempurna. Cuman segitu aja. Entar juga menjadi orang yang sempurna. Enggak apa-apa, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Entar juga menjadi orang yang sempurna seperti orang lain. Itu yang saya ingat kata-kata yang jadi ibuku itu. Bilang bahasa gitu merinding semua ini. Ternyata mungkin didengar oleh malaikat rahmat. Karena doa orang tua itu nggak main-main, apalagi urusan masalah kejadian Allah terhadap hambanya. Itu saya sampai mengeluarkan air mata di saat itu. Ntar juga menjadi orang yang sempurna seperti orang lain. Kata-kata itu langsung membangkitkan bulu ini merinding. Wallahu a'lam bishawab. Sampai keluar air mata di saat itu. Setelah ngobrol lama ya, ceritanya saya bicara udahan, selesai bicara ngobrol. Alhamdulillah, semenjak kata-kata itu, hari demi hari kita tidak menyadari 1 minggu itu perubahannya itu anak saya gimana, normal sampai sekarang. Alhamdulillah, bahkan orangnya orang lucu, senyumnya itu manis, perutnya biasa, kakinya biasa, normal. Alhamdulillah sama normal. Itulah ucapan itu orang tua itu. Saya saya ucap nyata apabila apalagi terhadap anaknya sendiri. Itulah yang menjadi kata-kata orang tua, apalagi ibu kita yang mengandungnya itu, menjadi darah dagingnya itu, akan jadi jawaban bagi kita. Ternyata karomahnya orang tua, berkahnya ucapan orang tua, mujizatnya orang tua itu Allah kasihkan melalui ucapan orang tua terhadap kita. Alhamdulillah. Itulah, makanya yakin, jangan main-main terhadap yang jadi ibu, apalagi jadi bapak kepada orang tua. Jangan main-main. Kalau A bilang A, kalau B ya bilang B, satu akan terjadi. Makanya bagi orang tua yang paham dengan bahasa, dengan sastra bahasa, yang akan menimbulkan celaka, yang akan menimbulkan baik, kalau yang paham itu akan menjadi doa. Hati-hati. Contohnya bahasa nggak punya dengan bahasa belum punya itu beda. Kalau bahasa nggak punya, berarti kita menghilangkan rasa syukur dari Allah, pemberian dari Allah atas nikmatnya. Nggak punya harta, berarti kita tidak bersyukur dengan diberikan Allah rezeki kita. Tapi kalau bahasanya kita belum punya harta, kalau bahasa belum punya, berarti bahasa kata perjuangan untuk mencari kekayaan, untuk mencari ilmu, untuk mencari permasalahan urusan dunia. Itu dari bahasa orang tua. Kita belum punya harta, itu salah. Nah, itu benar. Kita belum
punya harta suatu saat akan menjadi punya. Tapi kalau bilang kita nggak punya apa-apa, itu salah besar. Disinilah kata-kata orang tua akan menjadi terwujud bagi anak-anak mereka. Jikalau orang tua bijaksana, lapang dada dengan doa-doanya yang paling baik. Tapi ingat, orang anak-anaknya kepada orang tuanya pintalah. Pertama, keridoannya orang tua. Yang kedua, pengampunannya. Yang ketiga, pendoanya orang tua. Insya Allah itu akan terjadi apa yang kita inginkan, asalkan kita ridho, ikhlas. Apalagi mengeluarkan air mata, itulah yang dinamakan air mata ibu, air mata orang tua itu. Dan akan turun ke bumi jadi saksi. Para malaikat di bumi akan mendoakan. Sedulur, itulah salah satu pengalaman keluarga dan hidup saya. Mudah-mudahan menjadi salah satu motivasi dan salah satu sebuah cermin ya. Alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan diberikan salah satu keistiqomahan dalam berbuat baik kepada orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya Muhammad. Like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.